Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-12 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika murni ya. Untuk kali ini adalah part terakhir, kita akan bahas 3 soal sekaligus ya. Sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan informasi KSM terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dan juga pembahasan soal-soal prediksinya ya. Kalau misalkan sudah, pastikan diri kalian itu sudah berlangganan minimal yang juara tingkat provinsi untuk mendapatkan semua akses dari soal-soal dan juga prediksi kami yang membahas tentang ini tadi ya, nomor 1 sampai 25. Siapa tahu mungkin ada yang keluar di ujian besok ya, silahkan untuk berlangganan ya. Oke, di sini kalau misalkan kalian berminat memiliki PDF-nya, harganya sudah nggak 60.000 ya, ini sudah lewat masa promosinya, jadi harganya kembali ke 75.000. Kalau kalian masih penasaran dan ingin membelinya, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapan dirimu menghadapi KSM esok hari ya. Oke, di sini kita akan mulai ya pembahasan kita dari soal nomor 23. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rayhan rutin bersedekah subuh Rp5.000 setiap harinya. Besarnya uang yang Rayhan sedekahkan tetap setiap harinya. Saat ini dia sudah mengumpulkan hingga Rp720.000. Jika dia memulai bersedekah subuh pada hari Jumat, maka dia mendapatkan setengah dari banyaknya uang yang telah terkumpul hari ini adalah pada hari titik-titik. Nah, di sini si Rayhan ini ternyata anak soleh ya. Dia selalu menyumbangkan hartanya, sebagian hartanya itu ketika waktu subuh. Kenapa waktu subuh ini diutamakan untuk bersedekah? Karena memang pahala dari sesuatu yang kita lakukan di subuh-subuh itu biasanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi coba biasakan diri kalian untuk bersedekah subuh dan rasakan keajaiban yang akan kalian rasakan ketika kalian mengikuti si Rayhan yang bersedekah subuh tiap harinya ini ya. Oke, di sini kita kembali ke soalnya. Dikatakan Rayhan rutin bersedekah subuh 5.000 ya per harinya. Sekarang si Rayhan itu sudah mengumpulkan total sedekahnya adalah sebanyak Rp720.000. Nah, dia mulainya itu bersedekah pada hari Jumat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pada setengah dari banyaknya uang yang dikumpul itu dia melakukan sedekahnya itu pada hari apa. Nah, di sini caranya berarti kan untuk mendapatkan total setengahnya, kan ditanyakan setengahnya itu berapa, berarti kan 720.000 kita bagi 2 aja, dapat setengahnya itu adalah Rp360.000. Nah, di sini yang dikatakan kapan dia mendapatkan total 360.000 ini kalau misalkan dia rutin membayarnya Rp5.000 pada saat subuh. Jadi membayarnya maksudnya bersedekah subuh ya. Nah, karena yang ditanyakan di soal ini, kapan dia mengumpulkan sampai setengah dari banyaknya uang dari totalnya yaitu Rp720.000, yaitu Rp360.000 yang kita hitung tadi barusan, itu pada hari apa. Nah, untuk mendapatkannya itu kita tinggal bagi aja Rp360.000 ini dengan Rp5.000 karena dia rutin untuk bersedekah subuh sebanyak Rp5.000 tiap harinya. Maka kita akan mendapatkan berapa? Kita akan mendapatkan 72 hari yang dia perlukan untuk mengumpulkan Rp360.000 ini totalnya ketika dia bersedekah subuh Rp5.000 tiap harinya. Maka untuk mendapatkan hari apa ketika dia mendapatkan total 360.000-nya ini, caranya cukup gampang. Kita ingat bahwa 1 minggu itu berapa hari. Nah, ternyata 1 minggu kan setara dengan 7 hari. Maka coba kita bagi aja ini dengan 7. Ketika kita bagi dengan 7 kan kita dapat 10 ya hasilnya. Kemudian ada sisanya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Nah, sisanya 2 ini maksudnya gimana? Sisanya 2 ini digunakan untuk menjumlahkan 2 hari setelah awalan tadi dia mulai untuk bersedekah itu hari apa. Nah, karena dia mulainya pada hari Jumat, maka ditambahkan dengan 2 hari sisanya. Jadi yang kita fokus itu adalah sisanya aja. Kalau misalkan nggak ada sisanya berarti di hari yang sama. Kalau ada sisanya maka dijumlahkan dengan banyaknya sisanya tadi. Maka 2 hari setelah hari Jumat itu ternyata adalah hari Minggu. Maka di sini jawaban dari soal ini dia mengumpulkan setengah dari banyaknya uang yang telah terkumpul hari ini adalah pada hari Minggu. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari modul keislaman buat persiapan KSM 2024 ataupun tahun-tahun yang akan datang, kalian bisa memilikinya dengan harga yang terjangkau Rp120.000 saja. Hubungi di nomor Mimin sekarang 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Permainan
Permainan DOR pada dasarnya dilakukan dengan menyebutkan bilangan secara berurutan, tetapi dengan sedikit modifikasi. Seseorang akan mengganti bilangan dengan kata DOR untuk bilangan kelipatan 4. Contoh 1, 2, 3 DOR, 5, 6, 7 DOR. Selain itu, pada bilangan yang mengandung angka 4, misalnya 14 pun diganti dengan kata DOR. Ketika bermain permainan ini, kelas Anggi berhasil mencapai angka 73. Banyaknya kata DOR yang muncul pada permainan itu di kelas Anggi adalah titik-titik kali. Nah, untuk menyelesaikannya itu jadi untuk menyelesaikan soal ini cukup mudah, kita tinggal menjabarkan saja angka-angka yang diganti dengan kata DOR tersebut. Maka di sini yang kita akan tuliskan yang kelipatan 4 dan juga yang memuat unsur angka 4. Maka kita mulai dari 4 ya, 4, kemudian kelipatan 4 berikutnya 8, kemudian 12, kemudian 14, kemudian 16, kemudian 20, kemudian 24, kemudian 28, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, kemudian 52 ya. Kelipatan 4 berikutnya 54, kemudian 56, kemudian 60, 64, 68, dan yang terakhir adalah 72. Karena batasnya dikatakan tadi dia kelasnya Anggi hanya mencapai 73. Nah, angka selanjutnya itu kemungkinan besar salah, maka dia berhenti di 73 aja. Maka dari itu di sini kita tinggal hitung ada berapa kata DOR diucapkan sebagai pengganti angka-angka ini. Berarti kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Maka di sini ternyata ada 28 kata DOR yang diucapkan pada permainan di kelasnya Anggi. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 28 kali kata DOR yang disebutkan. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 25 ini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Segitiga siku-siku ABC dibagi menjadi 5 segitiga yang identik seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi perhatikan gambarnya. Jika luas dari segitiga ABC adalah 500 satuan luas, maka panjang sisi AC adalah titik-titik satuan panjang. Jadi perhatikan di sini ada 5 segitiga identik sebagai penyusun dari segitiga yang besar, yaitu ABC. Maka dari itu kita misalkan ya, ini kan ada gambar segitiga yang kecil ya. Kita lihat kalau misalkan gambar segitiga kecil ini kan ada garis siku-siku ya, garis siku-siku yang miringnya ini yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Nah, ini kita misalkan sebagai M. Maka dari itu untuk alasnya ABC itu merupakan ini sisi miring juga karena berada tepat di depan sudut siku-siku. Kemudian juga untuk tingginya ternyata itu berada di depan sudut siku-siku. Ini kan siku-sikunya di sini, di depannya berarti ini sisi miring, berarti M juga kita tuliskan. Jadi kita misalkan ya sisi miring kecil, segitiga yang kecil maksudnya itu adalah M, supaya kalian nggak lupa kita tulisin seperti itu. Kemudian di sini ini juga siku-siku ya, maka di depannya itu juga merupakan M. Nah, kalau dari sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa luasnya itu kan ada 500 satuan kalau misalkan ABC yang besar. Nah, kalian ingat juga bahwa untuk mendapatkan luas segitiga ABC caranya cukup mudah ya. Caranya kan 1/2 kali alas dikaliin dengan tinggi ya. Untuk alasnya itu kan M aja, yang di bawah tadi ini M. Kemudian untuk tingginya itu adalah 2M karena M tambah M dapatnya 2M. Maka di sini kita tulisin 1/2 dikaliin dengan M dikaliin dengan 2M. Maka di sini kita coret 2 bagi 2 1, maka hasilnya adalah M pangkat 2. Luasnya tadi 500 ya. Berarti kan kita dapat bahwa 500 itu sama dengan M pangkat 2. Kemudian kita ingat bahwa di sini untuk mendapatkan yang ditanya itu adalah panjang sisi AC. Maka bisa kita gunakan di sini prinsip dalil Pythagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya karena ditanyakan adalah panjang sisi AC yang merupakan sisi miring dari segitiga ABC, maka di sini kita bisa terapkan prinsip Pythagoras ya, dalil Pythagoras. Jadi kalau misalkan ada yang lupa, dalil Pythagoras itu adalah sisi tegak pangkat 2 tambah sisi datar pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2. Kalau misalkan kita lihat segitiga ABC, maka di sini kita bisa tuliskan AB pangkat 2 itu tambah BC pangkat 2 itu sama dengan AC pangkat 2. AB itu yang mana? AB adalah 2M, maka 2M pangkat 2 ditambahkan dengan BC nya adalah M, berarti M pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2. Nah, di sini 2M pangkat 2 itu hasilnya adalah 4M pangkat 2 ya, karena 2 pangkat 2 itu 4, M pangkat 2 ya M pangkat 2 ditambahkan dengan M pangkat
2. Nah, di sini sama dengan AC pangkat 2. Kita tulisin berarti AC pangkat 2 itu sama dengan berapa? Ini kan ada 4, ini kan ada 1, tapi tidak dituliskan ya. Maka kita hitung, kita jumlahkan dapat sama dengan 5M pangkat 2. Nah, M pangkat 2 ini sendiri kita sudah tahu nilainya itu adalah sama dengan 500. Maka kita gantiin aja AC pangkat 2 sama dengan 5 dikalikan dengan 500. Maka AC pangkat 2 itu setara dengan 2500, hasil dari 5 kali 500. Nah, kalau misalkan ditanya nilai AC-nya, berarti kita tinggal akarkan aja 2500 tersebut. Maka kita peroleh nilainya AC itu sama dengan akar dari 2500, itu tidak lain tidak bukan adalah 50. Maka panjangnya adalah 50 satuan. Nah, ini adalah jawaban dari soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu 50 satuan panjang dari sisi si AC yang merupakan sisi miring segitiga ABC di soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal ini. Kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan terkait tentang soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Jadi kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal terakhir dari prediksi KSMMI Matematika Terintegrasi 2024 yang kita bahas pada beberapa video kali ini. Kalau kalian mau mempersiapkan diri lebih matang lagi, silahkan cek playlist kami yang membahas tentang soal KSMMI tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2019, 2021, 2022, dan yang tahun kemarin 2023 itu ada juga. Jadi silahkan belajar, persiapkan dirimu semaksimal mungkin, banyakkan istirahat nanti malam, jangan paksakan diri kalian untuk belajar, dan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha kalian selama ini ya. Terima kasih sudah menonton video-video dari Bimbingan Belajar Orhan untuk persiapan KSM ini, semoga jadi juara. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.